saudara-saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo oleh ayahnya. Namun, karena sering sakit-sakitan, nama anaknya diganti menjadi Soekarno. Nama Karno diambil dari tokoh pahlawan Baratayuda. Menurut kepercayaan masyarakat, jika anak sering sakit-sakitan, maka nama yang diberikan terlalu berat dan perlu diganti. Ayah Soekarno, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang bangsawan dan guru sekolah pribumi di Bali. Ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, adalah anak bangsawan Bali yang beragama Hindu. Kedua orang tua Soekarno bertemu di Bali saat ayahnya menjadi guru di sana. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Sukemi, yang merupakan kakak perempuan Soekarno. Sejak dilahirkan, keluarganya menetap di Blitar. Tetapi ketika Soekarno masih kecil, orang tuanya mengirimnya untuk tinggal bersama kakeknya bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ia sempat menimba ilmu di Tulungagung, namun tidak sampai menyelesaikan pendidikannya. Hal ini disebabkan karena ia mengikuti orang tuanya yang pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ia kemudian bersekolah di Irste Inlandse School tempat ayahnya bekerja sebagai guru. Namun pada tahun 1911, ia dipindahkan ke ELS, Europese Lagere School, yang setara dengan sekolah dasar untuk mempersiapkan dirinya masuk ke HBS, Hogere Burger School, di Surabaya. Setelah menyelesaikan pendidikan dan bersekolah di HBS pada tahun 1915, Soekarno kemudian tinggal di rumah Hos Cokroaminoto yang merupakan teman ayahnya. H.O.S. Cokroaminoto dikenal sebagai pendiri Serikat Islam, SI. Di rumah Cokroaminoto, ia bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, SI, seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Dalam biografi Soekarno yang banyak dipublikasikan, di kediaman Hos Cokroaminoto, Soekarno dekat dengan Muso, Alimin, Darsono dan Semaun. Mereka bertiga nantinya diakui sebagai tokoh berhaluan komunis yang memimpin pemberontakan PKI di Madiun. Tak hanya itu, Soekarno juga bersahabat erat dengan Kartosuwiryo yang kemudian mendirikan Darul Islam dan memimpin pemberontakan terhadapnya ketika menjadi presiden. Walaupun akhirnya ia sendiri yang menyetujui eksekusi mati terhadap Kartosuwiryo yang dulunya sahabatnya. Mereka bersama-sama tinggal di kediaman H.O.S. Cokroaminoto untuk memperoleh pengetahuan dan belajar berorganisasi melalui Sarekat Islam, SI. Di sini semangat nasionalisme bangsa Indonesia menjadi sangat menggebu-gebu. Ia juga sempat bergabung dalam organisasi pemuda tahun 1918 yang bernama Trikoro Darmo yang kemudian berganti nama menjadi Jong Java. Ia bahkan aktif sebagai penulis di koran harian yang bernama Utusan India yang diurus oleh Cokroaminoto. Soekarno muda memulai belajar politik dan pidato di rumah Cokroaminoto, meskipun lebih sering melakukannya sendiri di depan cermin di kamarnya. Di HBS, ia memperoleh banyak pengetahuan. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1921, ia pindah ke Bandung dan tinggal di rumah Haji Sanusi, di mana ia berteman dengan Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Ia kemudian masuk jurusan Teknik Sipil di Technische Hogeschool, THS, yang kemudian menjadi ITB seperti sekarang. Pada tahun yang sama, yaitu 1921, Soekarno menikah dengan Siti Utari, anak sulung dari H.O.S. Cokroaminoto. Ia sempat berhenti kuliah setelah 2 bulan di THS. Namun, pada tahun 1922, ia mendaftar lagi dan mulai kuliah lagi di THS. Ia lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926 dengan gelar IR, Insinyur, yang kemudian dikenal sebagai IR Soekarno. Setelah lulus dari THS,
Ia bersama Ir. Anwari mendirikan Biro Insinyur pada tahun 1926, yang bekerja pada desain dan rancang bangunan. Ia juga bekerja sama dengan Ir. Rooseno dalam merancang dan membangun rumah. Selama di Bandung, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club, ASC, yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Disinilah ia mulai mengamalkan ajaran Marhaenisme. Tujuan didirikannya Partai Nasional Indonesia adalah untuk mencapai kemerdekaan bagi rakyat Indonesia dan membebaskannya dari penjajahan Belanda. Akibat keberanian Soekarno, pemerintah kolonial Belanda menangkapnya di Yogyakarta dan memenjarakannya di penjara Banjai di Bandung. Ia kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin pada tahun 1930. Di penjara ini, semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia, Inggit Ganarsih, yang menikah dengan Soekarno pada tahun 1923 setelah bercerai dengan Siti Utari secara damai saat masih di Bandung. Sukarmini, kakak Soekarno, membantu Inggit membawa makanan untuknya saat ia di penjara di Sukamiskin. Hal itu menyebabkan pengawasan di penjara tersebut semakin ketat. Menurut beberapa sumber yang menulis biografi Presiden Soekarno, ia dikenal oleh Belanda sebagai seorang tahanan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk berpikir tentang kemerdekaan, sehingga dianggap berbahaya. Ia kemudian diasingkan bersama tahanan elit untuk mencegahnya mendapatkan informasi dari luar penjara. Sebagian besar tahanan elit adalah orang Belanda yang terlibat dalam kasus penggelapan, korupsi, dan penyelewengan. Tujuan Belanda adalah agar pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia tidak sesuai karena mayoritas tahanan elit yang bersamanya adalah orang Belanda. Topik yang lazim didengarnya sama sekali tidak bermanfaat seperti hal makanan di dalam penjara dan juga hal cuaca. Kehadiran Soekarno di Sukamiskin selama berbulan-bulan membuatnya terputus dari komunikasi dengan teman-teman seperjuangannya. Tetapi itu tidaklah sulit untuknya untuk memperoleh informasi dari luar. Akhirnya, Soekarno menemukan gagasan baru, di mana ia menggunakan telur sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan istrinya. Jika teman-temannya mengalami kesulitan atau mendapat kabar buruk, maka telur yang dibawa oleh istrinya adalah telur asin. Namun Soekarno hanya dapat berspekulasi karena ia tidak tahu pasti apa yang terjadi di luar sana. Untuk berbicara dengan Inggit, ia diawasi secara ketat dan barang-barang yang dibawa oleh Inggit dari luar penjara selalu diperiksa dengan cermat. Maka Soekarno dan Inggit akhirnya menemukan metode yang dianggap paling mudah untuk berkomunikasi tanpa diketahui oleh Belanda, yaitu dengan menggunakan media yang sama seperti sebelumnya, yaitu telur. Namun, kali ini mereka menggunakan cara yang sedikit berbeda dengan menusukkan jarum ke dalam telur. 1 tusukan pada telur berarti kabar baik, 2 tusukan berarti seorang teman telah tertangkap, dan 3 tusukan berarti seorang pembela kemerdekaan yang ditangkap cukup besar. Saat di penjara, orang tua Soekarno tidak pernah mengunjunginya karena mereka tidak tahan melihat anak mereka di penjara. Di dalam penjara, Soekarno terlihat kurus dan gelap. Ibunya percaya bahwa hal itu disebabkan oleh kondisi penjara yang buruk, dan itulah sebabnya orang tuanya enggan mengunjunginya. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno pernah disidangkan oleh Belanda melalui pengadilan Landrat di Bandung pada tanggal 18 Desember tahun 1930 setelah 8 bulan berlalu. Dalam pembelaannya, Soekarno menuliskan sebuah judul yang terkenal yaitu, Indonesia Menggugat. Ia menegaskan bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang serakah dan telah menindas serta merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembelaannya tersebut membuat Belanda semakin marah dan mengakibatkan pembubaran PNI yang dibentuk pada bulan Juli tahun 1930. Setelah keluar dari penjara pada bulan Desember tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo pada tahun 1932 karena tidak memiliki partai lagi. Ia kemudian dipilih sebagai pemimpin Partindo, namun ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938, Soekarno diasingkan ke Bengkulu, di mana ia bertemu dengan Muhammad Hatta yang menjadi sahabat seperjuangannya. Keduanya kemudian bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di Bengkulu, Soekarno juga berjumpa dengan Fatmawati, yang kelak menjadi istrinya dan ibu negara pertama.
Fatmawati adalah putri dari Hasanuddin yang mengajaknya untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tahun 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir setelah Jepang menyerbu Indonesia. Soekarno hampir dipindahkan oleh Belanda ke Australia, tetapi upaya tersebut digagalkan oleh Jepang. Setelah itu, Soekarno kembali ke Jakarta. Jepang kemudian memanfaatkannya bersama pemimpin Indonesia lainnya untuk memenangkan hati penduduk Indonesia. Soekarno dan Jepang. Dalam biografi Soekarno terungkap bahwa Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Bahkan, Soekarno ditunjuk untuk memimpin tim persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Oleh karena itu, Soekarno bahkan pernah terbang ke Jepang untuk bertemu dengan Kaisar Hirohito. Ia terus melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Jepang dengan harapan Indonesia segera diberikan kemerdekaan. Soekarno bertanggung jawab atas segala persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti merumuskan Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Ia juga terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama pemimpin Indonesia lainnya terbang ke Dalat, Vietnam. Di sana, mereka bertemu dengan pimpinan tertinggi Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena golongan tua ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara matang, sedangkan golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Akibatnya, golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dan membawa mereka ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkannya dari pengaruh Jepang. Ketika mengetahui hal ini, Ahmad Subarjo menjemput mereka di Rengas Dengklok. Sementara itu, Sultan Syahrir yang sering berseberangan pendapat dengan golongan muda marah dan meminta mereka untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan pemimpin lainnya bertemu dengan Laksamana Maeda di rumahnya di Jalan Imam Bonjol. Laksamana Maeda lalu menjamin keamanan dirinya dan para pemimpin lain dan mempersilahkan Soekarno dan Muhammad untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bersama-sama dengan Ahmad Subarjo, ketiganya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan yang kemudian ditulis ulang oleh Sayuti Malik, Presiden pertama Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Moh Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal tersebut juga dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang kemudian Pancasila diadopsi sebagai dasar negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Di luar peran sebagai Bapak Bangsa Indonesia, sedikit yang mengetahui bahwa proklamator ini pernah menikah sebanyak 9 kali. Karisma yang luar biasa dimiliki oleh putra Sang Fajar ini diceritakan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Indonesia mengalami berbagai tantangan selama masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai negara baru. Pertama-tama, Belanda melakukan agresi militer untuk kembali menjajah Indonesia setelah Jepang menyerah. Selain itu, terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso, kawan lama Soekarno, dan Amir Syarifuddin, pemberontakan Permesta, pemberontakan Republik Maluku, pemberontakan APRA oleh Westelin, dan pemberontakan Darul Islam atau DITI oleh Kartosuwiryo, teman Soekarno ketika masih muda. Meskipun menghadapi banyak masalah pada awalnya, Indonesia di bawah pemerintahannya mulai dikenal di dunia internasional. Presiden Soekarno mendapat penghargaan dari pemimpin dunia seperti John F. Kennedy, Presiden Amerika saat itu, dan Fidel Castro, Presiden Kuba, pemimpin serta negara lainnya. Indonesia saat itu dikenal sebagai negara non-blok dan menjalin hubungan erat dengan Rusia.
Hal ini ditandai dengan pembelian senjata dari Rusia untuk pertahanan dan melawan Belanda ketika sedang berusaha membebaskan Irian Barat. Tambahan dari itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno membentuk aliansi Jakarta-Beijing-Moskow yang meningkatkan konfrontasi dengan blok Barat. Ini mengarah ke arah kiri yang semakin kuat di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya kekuatan komunisme pada saat itu, yang menghasilkan istilah Nasakom yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Indonesia bahkan mengubah sistem pemerintahannya dari sistem parlementer menjadi presidensial dari tahun 1945 hingga 1960-an. Namun, pada tahun 1960-an, terjadi pergolakan politik yang hebat di Indonesia, utamanya disebabkan oleh pemberontakan besar oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dikenal sebagai G30S, PKI. Peristiwa ini akhirnya mengakhiri masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Orde Lama. Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang berisi pesan untuk Soeharto agar dapat mengontrol keamanan dan meringankan negara yang konflik saat itu. Super Semar juga berisi mandat untuk memindahkan kekuatan dari Soekarno ke Soeharto, yang kemudian menjadi presiden baru bagi bangsa Indonesia. Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir, Soekarno menghabiskan banyak waktu di Istana Bogor. Kesehatannya terus menurun dan ia mendapat perawatan dari tim dokter kepresidenan. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, proklamator dan presiden pertama Indonesia ini meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian, Soeharto diangkat sebagai presiden baru. Perjalanan sang proklamator dan bapak bangsa Indonesia ke alam yang lebih baik menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Jenazah dari Bung Karno kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta sebelum akhirnya dibawa ke Blitar, Jawa Timur untuk dikebumikan dekat makam ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Proklamasi kepada Bung Karno atas jasanya bagi bangsa Indonesia. Perjuangan Bung Karno kemudian diangkat ke layar lebar dalam film Soekarno, Indonesia Merdeka, yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan Aryo Bayu memainkan peran Soekarno, Maudy Kusnaedi sebagai Inggit, dan Tika Bravani sebagai Fatmawati. Tragisnya kematian Soekarno. Kematian Soekarno yang tragis di Wisma Yaso Ir. Soekarno ditahan di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto, sehingga ketika ia sakit, ia tidak dapat pergi kemana-mana. Penahanan ini menyebabkan ia menderita secara fisik dan emosional, dan keluarganya tidak diizinkan untuk mengunjungi putra sang fajar secara bebas. Ketika sakit, banyak resep obat yang tidak dapat diganti dengan obat lain yang diresepkan oleh dokter. Mahar Marjono, yang memimpin tim dokter pada saat itu, sehingga banyak resep obat yang menumpuk di meja tersingkir Ir. Soekarno, tetapi tidak pernah ditukar dengan obat. Banyak yang mengatakan bahwa penguasa baru sengaja membiarkan Soekarno sakit dan semakin parah, sehingga mempercepat kematiannya. Ketika alat-alat kesehatan dari Cina ditawarkan untuk menyembuhkannya, Presiden Soeharto menolaknya. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970, namun warisannya tetap hidup dalam semangat perjuangan bangsa Indonesia. Dia adalah seorang revolusioner yang percaya pada kemerdekaan dan kekuatan rakyat. Soekarno, seorang patriot sejati, tetap dihormati dan dikenang oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Semoga menginspirasi para generasi penerus bangsa. Kutipan kata-kata bijak Ir Soekarno, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tetapi budak. Pidato Hak Proklamasi 1963, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 Nov 1961. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.